Terdapat perbedaan antara Islam dan Kristen Barat. Ada yang berpendapat Islam lebih unggul dari Kristen Barat, ada juga yang sebaliknya, yaitu Kristen Barat yang lebih unggul dari Islam. Jadi mana nih yang benar? Oke, mari kita membahas terlebih dahulu tentang pendapat yang menyatakan kalau Islam lebih unggul dari Kristen Barat. Pendapat bahwa Islam lebih unggul dari Kristen Barat dibuktikan ketika seorang muslim yang bernama Ibnu Fadlan bepergian ke Volga, Bulgaria pada tahun 922 sebagai utusan Khalifah Abbasiyah. Pemerintahan muslim pada saat itu membentang di antara Transoxiana hingga Iberia, sedangkan kekuasaan Kristen pada saat itu terbatas antara utara Iberia dan Jerman Timur, dan dari Kepulauan Inggris hingga ke Italia. Ibnu Fadlan melaporkan dengan jelas keunggulan dari muslim. Pada abad ke-9 hingga abad ke-12 lebih, keseluruhan dunia muslim menikmati kondisi intelektual dan sosioekonomi yang lebih unggul daripada Eropa Barat. Terdapat tokoh beberapa diantaranya Martin Bucer yang mengamati bahwa sekitar tahun 800 di dua kawasan yaitu Irak dan Arab merupakan negara yang tingkat urbanisasinya tinggi, sedangkan di Eropa Barat tahun itu hingga 3 abad selanjutnya yaitu sekitar 1100 tahun tingkat urbanisasinya sangat rendah, kecuali negara Spanyol yang Islam. Sekarang kita membahas tentang pendapat bahwa Kristen Barat yang lebih unggul dari Islam. Beberapa tokoh diantaranya yaitu Lynn White itu menyatakan kalau Barat menguasai inisiatif sistem pertanian pada abad ke-7, metode-metode militer pada abad ke-8, dan produksi industri pada abad ke-11. Ada yang berpendapat bahwa agama Kristen lah yang mendorong kebangkitan di Barat. Jadi keduanya memiliki pendapat beserta bukti untuk membuktikan bahwa kelompoknya lah yang lebih unggul. Selanjutnya, saya akan membahas materi Dinwa Daulah atau hubungan antara agama dan negara. Bagaimana sih awal mula hubungan ulama dan kekuasaan politik itu terbentuk, dan apa dampaknya terhadap perkembangan peradaban Islam? Mari kita bahas bersama. Pertama, saya akan membahas awal mula Dinwa Daulah. Konsep Dinwa Daulah mulai berkembang kuat pada abad ke-11. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, pemimpin Islam memiliki otoritas agama sekaligus politik. Namun kekuasaan saat itu masih bersifat personal dan belum terlembaga seperti negara modern. Memasuki abad ke-11, mulai muncul hubungan erat antara ulama dan penguasa militer. Para ulama memperoleh dukungan negara melalui madrasah dan lembaga pemerintahannya. Persekutuan ini menjadi sebuah dasar terbentuknya hubungan agama dan negara dalam dunia Islam. Nah, saya ada pertanyaan. Menurut teman-teman, apakah agama dan negara itu harus berjalan secara bersamaan? Selanjutnya yaitu ortodoksi Sunni. Perkembangan Dinwa Daulah juga dipengaruhi oleh munculnya ortodoksi Sunni. Imam Syafi'i menjadi salah satu tokoh penting dalam pembentukan metode hukum dalam Islam. Menurut beliau, sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, ulama, dan qiyas. Pendekatan ini lebih menekankan teks dibandingkan penggunaan akal secara bebas. Selain itu, Ahmad bin Hanbal juga mendukung pendekatan literal terhadap Al-Quran dan hadis. Akibatnya, pemikiran rasional seperti Mu'tazilah mulai tersingkir dari dominasi pemikiran Islam. Dekret Qadir dan pemikiran Mawardi. Pada abad ke-11, Khalifah Abbasiyah Al-Qadir mengeluarkan dekret untuk memperkuat ajaran Sunni dan menekan kelompok yang dianggap menyimpang. Dekret ini menjadi salah satu upaya penyatuan teologi Sunni di bawah kekuasaan politik. Dalam konteks tersebut, muncul tokoh bernama Al-Mawardi yang menulis kitab Al-Ahkam As-Sultahaniyah.
Dalam bukunya, Al-Marwadi menjelaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan khalifah dan dijalankan melalui pejabat-pejabat negara. Pemikiran ini memperkuat hubungan antara hukum Islam dan sistem pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu sistem ikhta dan negara militer. Nah, selain faktor politik dan agama, faktor ekonomi itu juga sangat memengaruhi perkembangan din wa daulah. Pada masa itu, muncul sistem ikhta, yaitu pemberian hak pengelolaan pajak tanah kepada pejabat atau tentara. Sistem ini digunakan sebagai bentuk pembayaran. Berdasarkan kedua perbahasan tadi, dapat disimpulkan bahawa negara Islam dan Kristian Barat memiliki keunggulan masing-masing. Keduanya memiliki banyak kemajuan pada masanya. Konsep din wa daulah terbentuk melalui hubungan erat antara ulama, penguasa politik dan kekuatan militer. Perkembangan ortodoksi Sunni, kebijakan politik khalifah serta sistem ekonomi ikhta menjadi faktor penting dalam pembentukan hubungan agama dan negara di dunia Islam. Konsep ini kemudian memberikan pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan Islam pada masa-masa berikutnya.